Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usi Sulistiawati, nomor absen 29, kelas 11 IPS 4. Saya dari kelompok 8 Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosiklus air asin. 1. Biosiklus air asin. Lautan merupakan cekungan basin yang berukuran relatif sangat luas, yang terisi oleh massa air asin. Di dalamnya terdapat berbagai makhluk hidup berupa jenis tumbuhan maupun hewan yang telah beradaptasi dengan kondisi perairan laut dengan berbagai karakteristiknya. Tumbuhan laut hanya tersebar dan terdapat di tempat-tempat yang memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Oleh karena itu, persebaran dan keberadaan tumbuhan laut hanya terdapat di zona fotik, yaitu daerah yang terkena penyinaran matahari, yaitu sekitar pantai zona litoral, permukaan laut, dan di dasar laut dangkal sampai kedalaman kurang lebih 200 meter zona netrik. Adapun di zona afotik yang merupakan daerah yang tidak terkena penyinaran matahari, keberadaan tumbuhan laut sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Julianti, nomor absen 30, 11 IPS 4 dari kelompok 8 Geografi. Secara garis besar, makhluk hidup di laut dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Plankton adalah organisme kecil yang hidup terapung-apung atau berpindah tempat secara pasif di permukaan atau dekat permukaan laut. Plankton terdiri atas fitoplankton atau plankton yang bersifat tumbuhan seperti diatoeme dan zooplankton atau plankton yang bersifat binatang seperti radiolaria dan foraminifera. B. Nekton adalah kelompok hewan laut yang berenang atau berpindah-pindah tempat secara aktif seperti ikan dan cumi-cumi. C. Benthos adalah kelompok organisme laut baik tumbuhan maupun hewan laut yang hidupnya dengan cara menempel atau merayap di dasar laut seperti rumput laut, bunga karang, siput, kerang, bulu babi, dan bintang laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Amelia dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 31. Saya dari kelompok 8 Geografi. 2. Biosiklus air tawar. Air tawar yang ada di permukaan bumi diklasikan dalam bentuk sungai, danau, kolam, dan rawa. Setiap untuk perairan darat tersebut merupakan habitat lingkungan perairan tawar. Vegetasi yang banyak berkembang di lingkungan air tawar diantaranya teratai, paku air, enceng gondok, dan berbagai vegetasi perairan tawar lainnya. Biosiklus air tawar memiliki 3 daerah, yaitu 1. Zona litoral, yaitu daerah air yang dangkal dan sinar matahari tembus hingga ke dasar. Organisme yang hidup adalah tumbuhan berakar, cacing, udang, dan plankton. Tumbuhnya berupa tumbuhan yang berakar dan alga yang mengapung. 2. Zona limnetik merupakan daerah yang jauh dari tepi danau namun masih dapat ditembus cahaya. Pada zona ini, fitoplankton dan tumbuhan yang berfotosintesis menyediakan makanan bagi zooplankton, ikan-ikan, dan hewan lainnya. 3. Zona profundal, yaitu daerah dasar air yang dalam dan cahaya matahari tidak dapat tembus hingga ke dasar. Pada zona ini hidup predator heterotrof dan benthos, hidup di dasar air, yang mendekomposisi menguraikan limbah-limbah organik. Selain itu, pada zona profundal terdapat banyak bakteri dan makhluk hidup lain yang hidup secara anaerob. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.